Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi video ini saya buat untuk merespon berbagai DM, lalu berbagai tag ya kepada saya sejak beberapa waktu lalu. Nah, mereka itu saya entah kenapa ya, cuma mereka itu pingin saya bicara tentang GBLA gitu ya, GBLA. Nah, apa yang akan saya ceritakan atau katakan hari ini bisa jadi ada solusi, tapi solusi ini tentu saja harus dieksekusi lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait dong ya. Nah, tentang GBLA ini perlu diluruskan. Ini satu hal yang sangat fundamental yang harus diluruskan, dan yang harus diluruskan itu adalah pola pikir para bobotoh sendiri gitu ya. Jadi banyak di antara bobotoh, bahkan mungkin semuanya ya, itu menganggap bahwa GBLA ini dibangun untuk Persib. Nah, itu keliru ya, keliru. Jadi yang namanya sarana umum, apalagi pakai uang APBD gitu ya, APBD, APBN, intinya uang negara, uang yang berasal dari rakyat, itu nggak boleh ya diperuntukkan hanya untuk satu kelompok gitu. Nah, terlepas dari penggunaannya itu nanti lebih banyak Persib, dan Persib berhome base di GBLA, itu persoalan lain. Tapi prinsip pertama adalah bahwa GBLA ini dibangun itu bukan untuk Persib, bukan untuk PT PBB ya. GBLA ini dibangun untuk keperluan rakyat Indonesia, ya khususnya rakyat Jawa Barat gitu, rakyat Kota Bandung gitu ya, masyarakat Bandung. Tapi nggak bisa langsung menjurus untuk Persib, klub sepak bola tertentu. Itu nanti udah ngaco dari awal kalau cara pikirnya seperti itu gitu ya. Nah, pertama-tama kita membahas ya tentang awal pendirian GBLA gitu. Jadi konsep pendirian GBLA ini pertama kali saya mengikuti itu ada proses pemaparan ya. Zamannya Wali Kota Bandung pada Darosada, itu ada pemaparan di Auditorium Rosada di Kota Madia Bandung ya. Itu dari para konsultan. Nah, yang saya ingat itu ada 3 konsultan. Itu pemaparan gitu ya, beserta nominalnya. Dan jujur saja, 3 konsultan itu nominalnya nggak sampai pembangunan real GBLA sekarang ya, kan nembus 500 jutaan ya. Dulu itu nggak nyampe gitu, nggak nyampe pembangunan nominal ya, biaya pembangunan GBLA. Kok agak kaget juga saya misalkan sampai sebesar itu, sampai 500 sekian M gitu ya. Nah, yang menarik ya, yang menarik dari GBLA ini adalah konsekuensi tentang tanah gambut. Jadi daerah Gede Bage, tempat dibangunnya GBLA itu udah dikatakan ya oleh para pakar, engineer, teknik sipil itu bahwa akan dibangun di atas tanah rawa, tanah gambut. Tanahnya itu nggak stabil gitu. Jadi memang perlu upaya ekstra ya, perlu hal-hal istimewa agar GBLA ini atau stadion yang nanti akan dibangun ini bisa berdiri bagus gitu. Yang saya ingat waktu itu ya, solusinya itu ada 2. Yang pertama adalah tiang pancang ditanam lebih dalam dari biasanya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rekayasa tanah ya. Jadi tanah itu dibuat padat pakai obat atau apa gitu, saya nggak tahu gitu. Nah, yang oke lah itu ya. Pokoknya gini, pokoknya dalam perencanaan konstruksi, pembangunan konstruksi ya. Itu pertama itu kan ada yang namanya perencanaan ya. Nah, perencanaan ini nanti akan kelihatan ini proyeknya siapa nih, terus nanti jadi miliknya siapa gitu ya. Lalu juga dananya dari mana gitu. Nah, berbeda sama bangunan-bangunan yang sifatnya itu revitalisasi ya, kayak GBK nih menyambut Asian Games ya beberapa tahun lalu. Maka sebenarnya kalau GBK ini kan udah jelas asetnya siapa, pengelolaannya siapa, tapi ntar dibangun pakai uang negara. Nah, itu memang agak ribet. Tapi buat GBLA sebetulnya nggak ribet ya, karena dibangun dari nol. Nah, dibangun dari nol ini udah ketahuan tuh. Nanti kalau jadi asetnya siapa ya, lalu yang berhak untuk ngehandle kepengelolaannya siapa gitu ya. Nah, karena ada ketentuan di peraturan perundang-undangan ya, bahwa proyek di atas 100 M, maka yang boleh ikut tender itu kan yang kakap-kakap nih, BUMN ya. Kalau saya perhatikan berita-berita sih yang menang tuh Adikarya ya, Adikarya. Nah, di Undang-Undang Jasa Konstruksi
itu ada semacam tanggung jawab tentang kelayakan, ya ibaratnya garansi ya, garansi segala macam. Itu 10 tahun ya, 10 tahun dari pihak yang ngebangun. Dalam hal ini Adikarya. Jadi 10 tahun setelah bangunan itu selesai, sebetulnya itu masih tanggung jawab Adikarya. Ya, kayak ngasih garansi kalau rusak dan lain sebagainya. Nah, kita coba hitung nih setelah bangunan itu selesai sampai hari ini itu tanggung jawabnya siapa? Ya, apakah masih Adikarya atau gimana gitu. Tapi dari yang saya baca di berita, ini kan ada proses penyerahan dan harusnya sih nggak susah ya, harusnya nggak susah. Sekali lagi nih saya ulangi lagi, ini agak lama nggak apa-apa ya. Ini kan video ini mau banyak yang nonton ya, masa cepet-cepet. Jadi yang namanya penyelenggaraan atau pengadaan suatu bangunan konstruksi, apalagi selevel stadion, ini tahapannya ada perencanaan dan ini melewati yang namanya itu pengadaan barang jasa gitu ya. Jadi jelas siapa pemenang tender, siapa yang ngebangun, berapa nilainya, pembiayaan dari pihak mana ya, uangnya siapa, apa bohirnya gitu ya. Nanti kalau udah jadi punya siapa, segala keuntungannya siapa yang nerima gitu ya, itu bakalan jadi. Terus satu hal yang perlu diingat juga, tadi saya udah bilang bahwa yang namanya bangunan seperti ini nggak boleh diperuntukkan untuk segelintir kelompok. Misalkan BGBLA bangun buat Persib, itu nggak boleh ya, tapi harus buat rakyat masyarakat. Nah, terlepas dari Persib yang paling banyak diuntungkan, itu persoalan lain, itu nggak apa-apa gitu ya. Oke, yang kedua nih, ini kan selain bangunan secara umum gitu ya, buat publik, ini kan berkaitan dengan olahraga ya. Nah, olahraga ini kita juga bisa melihat di Undang-Undang Pemda. Undang-Undang Pemda yang lama 32/2004 itu membagi dua tuh. Jadi ada urusan wajib, urusan pilihan. Olahraga itu masuknya urusan pilihan. Nah, di Undang-Undang Pemda yang baru tentang olahraga ini kedudukannya malah lebih kuat ya. Karena yang namanya olahraga ini masuk ke urusan wajib ya, urusan wajib non pelayanan dasar. Tapi kita ambil keywordnya wajib gitu. Jadi legitimasi atau alasan betapa pihak Pemda memang berkepentingan dengan stadion ini ya, mau ngebangunnya, mau mengelolanya segala macam, itu lebih kuat. Sekarang ini lebih kuat gitu. Tapi persoalannya yang namanya pemeliharaan stadion, maintenance ya, merawat gitu, itu kan besar. Makanya salah satu konsep yang ditawarkan atau yang jadi solusi ini adalah penyerahan kepengelolaannya diserahkan ke pihak ketiga. Nah, ini yang akan terjadi. Jadi logika bahwa stadion ini akan dikelola oleh pihak ketiga alias Persib ya, PT PBB. Ini hal yang udah bener ya. Kita lihat di Bali, Stadion Iwayan Dipta. Waktu masih dikelola oleh Pemkab Gianyar, ya stadionnya gitu-gitu aja kan. Bangunan-bangunan lama, standar lah, rumput juga rumput biasa, malah nggak terurus ya, sering panjangnya gitu. Karena memang perawatan stadion itu ratusan juta per bulan, bahkan bisa miliaran. Nah, tapi ketika kepengelolaannya diambil alih oleh Bali United melalui PT Naon lah gitu ya. Nah, itu kan dipugar, jadi bagus tuh ya. Bali United, Iwayan Dipta jadi bagus. Dibangun kafe, rumputnya dibagusin, kursi-kursi stadionnya dibuat single seat gitu ya. Itu jadi bagus. Bahkan hak pengelolaannya itu ditambah ya. Lalu apa untungnya buat Pemda? Buat Pemda keuntungannya ada dua. Yang pertama, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya perawatan stadion ya. Jadi biaya perawatan stadion itu bisa dialihkan untuk kepentingan rakyat yang lain, pendidikan, kesehatan gitu. Kan tadi gede tuh, ratusan juta sampai miliaran ya, lumayan. Lalu keuntungan kedua adalah dia bisa dapat duit ya bagi hasil, nanti tergantung kesepakatan. Tapi jadi jadi ada satu sektor ya atau satu hal, stadion ya, sarana olahraga lah, yang harusnya Pemda ngeluarin duit nih, ini malah dapat duit, income, pendapatan. Itu kan cerdas banget ya. Dan inilah yang akan dicoba di GBLA. Udah bagus, udah bener. Tapi masalahnya ada prosedur ya. Nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba, oh PT PBB tolong kelola gitu ya. Nah, kalau misalkan saya nggak baca detail ya peraturan perundang-undangan,
Tapi harusnya hal seperti ini nih, tentang lelang, ada yang namanya itu badan apa, badan lelang keuangan apa gitu ya, ada tuh di Pemda itu SKPD-nya. Harusnya sih bisa bisa ngobrol sama kepala daerah ya. Ini ntar aturan mainnya itu dituangkan di Perda biasanya. Perda nanti ada yang namanya juga peraturan kepala daerah gitu ya, untuk mendukung lancarnya proses ini gitu. Nah, untuk GBLA sendiri, tadi kan saya udah katakan ya, bahwa ketika yang diuntungkan mengelolanya ya, lalu seakan-akan yang ngatur-ngaturnya itu PT PBB buat Persib, itu persoalan lain. Tapi yang namanya filosofi bahwa ini awalnya itu buat masyarakat umum ya, lalu sampai ke Persibnya itu memang ada proses namanya lelang gitu. Dengan anggapan bahwa wah Pemda nggak kuat nih, atau lebih baik menyerahkan ke pihak ketiga daripada ngurus GBLA sendiri. Nanti alasannya di breakdown kan, alasan anggaran yang besar dan bisa bermanfaat buat sektor lain, lalu juga GBLA bisa jadi sumber pendapatan daerah dan lain sebagainya. Itu kan bisalah pala linter ya. Intinya bahwa ini proses lelang ke pihak ketiga ini udah masuk akal aja, udah masuk akal ya, dan pasti diterima gitu. Tapi ada prosedur nih, menuju proses lelang itu ada prosedur. Semua dokumennya tuh harus clear dulu. Biasanya kalau lelang ya, lelang apapun, mau lelang kendaraan, gedung, pabrik apa, itu harus clear ya. Nggak ada masalah tentang apa bangunan, misalkan bangunan rusak apa, biasanya ada apa? Sertifikat uji kelaikan ya. Bukan layak, laik ya, kelaikan. Nah, itu harus diberesin gitu. Lalu juga ini aset siapa harus jelas. Masa ngelola aset yang masih apa? Masih nggak jelas punya siapa gitu ya. Tapi saya artikan nih, ketika saya baca berita, ini dari Pemkot udah nyebut-nyebut dinas-dinas tertentu ya. Ada dinas ruang, apa, akhirnya ke Dispora ya. Sebetulnya lebih logis ini Dispora sebetulnya, kepengelolaan ya. Dinas Pemuda Olahraga ini lebih logis gitu. Anggaplah sebetulnya sekarang bola panasnya ini ada di Dispora ya, Dispora ya, Dinas Pemuda dan Olahraga. Ya seharusnya bisa cepet gitu. Ini karena udah kebaca bahwa sekarang ini pure atau murni aset Pemkot ya, adikarya sudah lepas tanggung jawab dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, maka tahapan administrasi yang harus dilewati itu di Pemkot gitu, menuju lelang gitu ya. Dan saya yakin nanti kan lelang ini sebetulnya terbuka buat umum yang sanggup ya. Yang namanya lelang, kenapa dilelang? Itu biar banyak pihak yang merasa mampu ya, punya kekuatan sama gitu, itu bisa ikut lelang. Itulah gunanya kenapa harus dilelang. Jadi biar nggak menguntungkan salah satu pihak, biar nggak ada permainan ya, biar nggak ada kolusi, dan juga tidak memperkaya kolega-kolega terdekat. Ya terlepas dari yang lelangnya biasanya ya, kan sering dengar tuh lelang itu temannya si ini, si itu, si ini ya. Ini mah kita berpikiran baik aja ya, bahwa lelang GBLA ini terbuka buat siapapun, transparan, terbuka buat siapapun yang mampu. Dan sampai detik ini kayaknya yang mampu, yang serius memang cuma PT PBB gitu. Jadi anggaplah kalau dilelang pasti PT PBB aja yang dapat ya. Gitu kan? Jadi lelang kasahade ya tuh meni ribet gitu kan, meni hese. Ini kan udah jelas Persib nanti yang iya, itu betul. Tapi yang namanya apa aturan itu harus diikutin. Harus diikutin yang namanya aturan ya. Bahwa untuk kepengelolaan sampai ke pihak ketiga itu harus ada yang namanya prosedur lelang ya, urutannya administratif lelang. Nah, yang saya nggak ngerti, kenapa lama banget ya? Kenapa lama banget gitu? Itu yang harus dijelaskan. Kenapa sampai ke tahapan lelangnya ini kok nggak dimulai-mulai gitu? Nggak dimulai-mulai. Itu yang buat mungkin Boboto ini kesel. Karena apa? Karena kalau misalkan Persib nanti sampai nggak dapat GBLA cepet-cepet ya, itu kan nggak bisa lagi pakai jalak harupat. Kalau misalkan nanti mau pakai jalak harupat, harus deal-dealan juga sama pengelola yang lebih awal ya. Pengelola tim Persikap, kan males banget gitu. Persib ini punya kewibawaan, dia stay di kota Bandung, dan memang apa? Persib ini bukan, jadi Persib ini walaupun dimiliki oleh segelintir pihak secara de jure ya, yaitu para pemilik saham gitu, segelintir orang, tapi dampaknya ini kan hajat hidup orang banyak dampaknya ya. Dampaknya ini gede buat masyarakat Kota Bandung. Nah, disinilah sebetulnya cara berpikir Pemkot, wali kota gitu ya. Itu harus berpikir ke arah sana gitu, bahwa proses pelelangan ini harus dipercepat. Ini adalah hal istimewa, hal luar biasa ya. Bukan hal biasa ini. Karena jika nanti sampai ada kendala, maka efeknya itu bisa mengganggu
ketertiban di Kota Bandung. Tuh sampai sebegitunya Persib mah gitu ya. Nah, jadi oh iya, wali kota kita Kang Yana gitu, seakan-akan kan sekarang ini sedang menunjukkan gestur taat aturan ya. Iya betul, taat aturannya mah harus gitu. Dan memang ada prinsip kehati-hatian ya. Setiap kali kita memperlakukan aset, apalagi yang dibiayai oleh uang negara, itu memang ada prinsip kehati-hatian. Tapi Anda itu kan pejabat ya, pengalaman, koneksi segala macam gitu ya. Bisa nanya sana sini. Itulah yang istimewa dari seorang pejabat gitu. Kalau cuma melaksanakan aturan mah mungkin anak SMA yang baru lulus magang juga bisa dikasih nih aturannya, ikutin, dia ikutin bener ya. Tapi seorang kepala daerah, seorang pemimpin ini kan justru dituntut untuk bergerak ya, solusi gimana nih. Kalau aturannya kok lama gini, ya buatlah ya. Kalau misalkan belum ada celahnya, ya buat diskresi gitu. Tapi tentu saja diskresi ini kan ada ada dasarnya juga, misalkan ada kekosongan hukum dan lain sebagainya. Pokoknya dibuat manuver ya, manuver yang tidak melanggar hukum, tapi bisa mempercepat proses lelang ini gitu. Sementara ini seperti itu mungkin ya. Dan terakhir kali ini ada postingan dari Gubernur Jabar, Kang Ridwan Kamil, yang mengatakan bahwa oh itu urusannya Pemkot gitu. Memang betul kalau secara aset apa kan setelah tahap sekarang ya udah jadi diserahkan, mungkin nggak ada ikut-ikutan lagi ya dari tingkat pusat. Tapi ya pusatnya maksudnya pemerintah pusat ya. Karena begini nih. Jadi nah kita ngomongin dulu nih wali kota sama gubernur ya. Jadi wali kota ini real, dia itu yang punya teritori ya, yang melayani masyarakat, pelayanan publik dan lain sebagainya. Gubernur ini memang nggak punya teritori secara real ya, karena ujung tombaknya ini pelayanan publik ada di kabupaten kota. Tapi gubernur ini bisa kita ibaratkan adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah. Jadi gubernur Ridwan Kamil ini bisa berperan, tapi tentunya sesuai koridor ya. Jadi tentang GBLA-nya memang nggak bisa ikut campur. Wah, ini buat si ini, ngasih vendor itu nggak bisa ikut campur gitu ya, ke pengelolaan segala macam nggak bisa ikut campur. Tapi dia atau gubernur ini adalah perwakilan pemerintah pusat daerah, dan terhadap wali kota dan bupati itu punya fungsi koordinasi mengingatkan gitu ya. Itu jadi bisa. Jadi yang Kang Emil handle nanti bukan GBLA-nya, tapi wali kotanya ini, Kang Yananya ini, ya ditanya terus. Kalau enggak mungkin naon masalah Kang. Nah, mungkin dibantu di situnya dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya jawaban Ridwan Kamil ya di postingan kemarin, karena Ridwan Kamil juga pasti didesak terus kan, Kang Emil kumaha gitu. Kang Emil udah menjawab sebetulnya normatif bener. Wah, itu kan urusannya Pemkot bukan saya. Tapi kan Kang, Kangnya ini bisa dijawab sama Ridwan Kamil, ya nanti saya akan terus koordinasi sama wali kota Bandung. Nah, mungkin bisa jadi ketemuan dalam waktu dekat ya, dan menjelaskan kepada masyarakat susahnya ini di mana sih gitu. Karena menurut saya gini lah, kenapa para pejabat ini susah gerak ya? Biasanya mereka itu karena takut kena konsekuensi pidana ya. Tapi banyak argumen, nanti boleh tanyalah sama Eko Maung ya. Banyak hal ketika hal-hal administrasi ya, hal administrasi itu bisa kita omongin ya, bisa kita omongin bahwa hal ini tidak bisa dipidana gitu, karena konsekuensinya adalah administrasi gitu loh. Jadi jangan sampai Kang Yana Mulyana ini lama bergerak, susah bergerak gitu, hanya karena takut dipidana gitu kan. Sebetulnya di era sekarang ya, banyak cara biar seorang kepala daerah ini bergerak leluasa, tapi juga aman gitu. Salah satu caranya adalah ngobrol aja tuh, konsultasi sama pihak kejaksaan. Kalau perlu, karena ini kan asetnya nilainya gede ya, sama pihak KPK ngobrol gitu. Masa iya kalau Kang Yana memutuskan sesuatu ya, udah ngajak KPK ngobrol, udah ngajak kejaksaan, lalu transparan ke publik, dirilis beritanya. Masa iya nanti kalau ada apa-apa tetap ditangkap sama aparat penegak hukum? Kayaknya nggak akan gitu. Toh misalkan kalau ada apa-apa juga kan bisa dijelaskan bahwa tujuannya ini secara prinsip bukan korupsi, kalau enggak ini bukan untuk menguntungkan suatu pihak, tapi ini adalah diskresi atau keputusan kebijakan justru biar pelayanan kepada masyarakat berjalan lancar gitu. Ini udah hampir 20 menit ya, udahan lah, ini video paling panjang yang pernah saya buat ya. Oke, satu lagi,
Gunakan ini kode promo mau Grab ya. Khusus pengguna baru dan pengguna lama yang nggak aktif sebulan. Dapatkan diskon melimpah di GrabFood, GrabBike, dan GrabCar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.